Tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menjalani proses tahap kedua untuk pelimpahan dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut penjelasan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Tersangka Mario Dandi dan Shane, bahwa terhadap dua tersangka ini sudah dilakukan penahanan untuk Mario Dandi selama 94 hari di kepolisian, kemudian Shane 92 hari. Ini berapa kali bolak-balik penyempurnaan berkas, kita kembalian kejaksaan, terakhir pada tanggal 10 yang lalu, 10 Mei yang lalu kita kirim ke kejaksaan dan alhamdulillah 2 hari lalu sudah P21 dan hari ini tahap 2 terhadap dua tersangka ini. Tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam langkah kesempurnaan berkas perkara. Terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Tentunya kita harapkan nantinya putusannya bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum. Proses hukum atas penganiayaan David Ozora terus berlanjut. Hari ini tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya untuk kelengkapan tahap kedua. Lalu apa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut? Kita langsung bergabung dengan reporter TV One, ada Zinadin Duhan yang berada di Polda Metro Jaya dan juga ada Rehana Meziah yang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kita menuju terlebih dahulu pemirsa ke Zinadin Duhan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Tisa, Andro, dan juga pemirsa. Berkas kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, di mana tadi sore, tepatnya di siang hari tadi pada Jumatan pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini menjalani tes kesehatan di Bidokes Polda Metro Jaya, di mana keduanya datang secara berjalan kaki dari sel tempat Mario Dandi maupun Shane Lucas ini ditahan di Polda Metro Jaya. Untuk hasilnya sendiri memang belum dapat kami konfirmasi seperti apa, apakah dinyatakan sehat secara keseluruhan. Namun jika dilihat dari tadi Mario Dandi dikirim dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka Mario Dandi dan juga Shane Lucas dinyatakan sehat karena memang juga selama ditahan di Polda Metro Jaya ini Mario Dandi dan Shane Lucas juga terus melakukan uji kesehatan secara berkala. Adapun tadi konvers yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Hengki Haryadi, ini menyebutkan bahwa berkas telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri ini sejak tanggal 10 Mei 2023 dan tepatnya 2 hari yang lalu berkas Mario Dandi dan juga Shane Lucas dinyatakan lengkap atau P21. Adapun juga tadi Mario Dandi dan Shane Lucas telah dikirim atau dipindahkan ke Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya melaksanakan tahap 2. Lalu selain itu juga tadi ada pengumuman dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi terkait kasus ini yang masih juga berhubungan dengan Mario Dandi, bahwa adanya laporan dari korban anak berinisial AH yang melapor bahwa telah mengalami pelecehan untuk anak yang di bawah umur oleh Mario Dandi, di mana dalam kasus ini juga pihak Polda Metro Jaya telah memanggil 9 orang saksi, dan juga tentunya pada sore hari ini pihak Polda Metro Jaya juga akan memberikan update mengenai kasus pelecehan yang dilaporkan oleh korban anak AH. Andro, Tisa. Dari Polda Metro Jaya kita ke Kejari, Jakarta Selatan, ada Rehana. Bagaimana perkembangan terbaru dari sana, Rehana? Ya baik, selamat sore Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di siang hari ini tersangka baik itu Mario Dandi maupun Shane Lucas ini menjalani tahap kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana untuk tahap kedua ini pemirsa tadi juga ini disebutkan bahwa ini masih terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap korban yakni David Ozora begitu. Dan dalam tahap kedua ini pemirsa TV One, Mario Dandi maupun Shane Lucas ini juga dan beserta seluruh barang buktinya nantinya akan dilimpahkan ke
ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ini nantinya dilakukan persidangan begitu. Dan jika kita lihat sebagai informasi juga bahwa pihak dari kejaksaan ini juga telah menetapkan bahwa kasus ini juga telah ditetapkan sebagai P21 atau telah lengkap begitu, Andro, Tisa dan juga pemirsa. Sedangkan tadi juga kami sempat memantau bahwa baik itu tersangka David maupun Shane datang ke tempat saya mengabarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kemudian masuk dengan beberapa barang bukti, di antaranya tadi juga kami sempat melihat ada mobil Rubicon dan ada beberapa dokumen yang dibawa oleh pihak dari kejaksaan maupun pihak dari Polda Metro Jaya begitu, Andro, Tisa dan juga pemirsa. Kami juga sempat mendapatkan informasi dan ada beberapa poin yang menarik yang disampaikan oleh Syarif Sulaiman selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Selatan, di mana dua tersangka baik itu Mario dan juga Shane ini sudah diterima berkasnya secara lengkap, dan untuk masa penahanannya ini akan beralih ke rutan yang ada di Cipinang dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Dan saat ini juga pemirsa, pihak dari kejaksaan juga mengungkapkan bahwa telah ataupun akan menyempurnakan beberapa dokumen yang memang ini dinilai masih kurang untuk nantinya dilimpahkan kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri untuk dilakukan persidangan. Begitu, Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan untuk kedua tersangka ini baik itu Mario maupun Shane nantinya akan disangkakan pasal yang memang berhubungan dengan penganiayaan berat dan juga penganiayaan berat yang berencana begitu maksud kami. Dan sehingga saat ini dipastikan kedua tersangka tersebut ini akan nantinya ditahan di kelas 1 Cipinang untuk 20 hari ke depan begitu. Dan tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa apakah Shane dan juga ini Mario Dandi akan ditahan di sel yang sama, namun tadi juga pihak dari kejaksaan mengungkapkan bahwa ini tergantung dari teknis yang ada di rutan Cipinang begitu. Dan untuk penyusunan dakwaan dan juga JPU sendiri nantinya akan berusaha semaksimal mungkin dari pihak kejaksaan untuk menangani kasus ini. Selain itu juga pemirsa, untuk JPU sendiri akan diperkirakan ada 12 jaksa penuntut umum, termasuk salah satunya jaksa yang memang pernah menangani kasus Sambo, namun tidak disebutkan siapa nama-nama jaksa tersebut. Begitu pemirsa, dan yang bersangkutan juga diketahui bahwa membawa pengacara sendiri dan ada sekitar 17 orang saksi yang memang diperiksa dan akan dilakukan ke tahap selanjutnya, yakni ke tahap 2 secepatnya. Namun targetnya ini juga diperkirakan akan lebih dari 20 hari begitu. Dan jika kita lihat pemirsa, untuk waktu perkara ini dinyatakan lengkap setelah 2 bulan 22 hari, yang artinya ini sejak dikeluarkannya surat perintah dan juga dimulai penyidikan pada tanggal 2 Maret lalu dan dinyatakan berkasnya lengkap ini pada tanggal 20 Mei kemarin begitu, Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan untuk saksi yang dimintai keterangan, menurut hasil informasi yang kami dapatkan, untuk Mario sendiri ada 17 orang saksi yang dimintai keterangan, dan untuk Shane ada 16 orang saksi yang dimintai keterangan. Untuk jumlah barang bukti tadi ada 21 barang bukti yang memang ini diungkapkan ataupun diperkirakan ada di tempat saya mengabarkan. Kembali ke studio.